Ya, pagi ini kita sudah berada di Hotel Manhattan Jakarta, di mana kita akan mengulas tentang acara Focus Group Discussion yang diadakan oleh Puslitbang Mahkamah Agung terkait dengan urgensi pembentukan peraturan tentang nasihat-nasihat bidang hukum oleh Mahkamah Agung dalam menjalankan kedudukannya sebagai lembaga penasehat, atau kita biasa mengenalnya Fatwa MA. Jadi Fatwa MA ini akan dimaksimalkan sebagai suatu solusi bagi persoalan-persoalan yang muncul di negara ini. Nah, jadi ini memang menjadi satu perangkat hukum yang sangat menarik, atau menjadi perangkat hukum yang cukup efektif kalau kemudian bisa dimaksimalkan. Nah, dalam konteks ini Mahkamah Agung sedang membuat suatu penelitian apakah fatwa Mahkamah Agung ini bisa atau membutuhkan suatu dasar hukum yang kuat, karena selama ini terkait dengan dasar hukum fatwa Mahkamah Agung belum diatur dengan menggunakan instrumen peraturan atau peraturan Mahkamah Agung. Jadi dalam hal ini sedang dilakukan penelitian oleh Mahkamah Agung untuk menguatkan dasar hukum dari fatwa itu. Artinya fungsi dari fatwa ini sebenarnya memaksimalkan peran Mahkamah Agung sebagai lembaga penasehat untuk memberikan solusi-solusi ketika diminta oleh lembaga negara, warga masyarakat, atau badan hukum. Jadi nanti kedepannya akan diatur ruang lingkup dan lain-lain dalam peraturan tersebut. Nah, di sini juga nanti akan hadir banyak tokoh-tokoh dan narasumber. Kita juga akan mengulas secara lengkap semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan ulasan ini. Kami ditugaskan oleh Badan Litbang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan penelitian mengenai urgensinya, pentingnya pembentukan peraturan Mahkamah Agung tentang nasihat-nasihat hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dalam kedudukannya selaku lembaga yang menjalankan fungsi penasihat. Gitu. Ya, ini tahapan yang kedua. Kami sudah pertama melakukan konsinyering. Ini adalah tahapan kedua dari konsinyering itu. Kami melakukan untuk menyerap banyak informasi data dari para narasumber sebagaimana FGD yang dilaksanakan pada hari ini, dari akademisi, dari praktisi, maupun dari pemangku-pemangku kepentingan dan pejabat-pejabat negara lainnya. Ya, tahap berikutnya rencananya kami akan melakukan penelitian ke berbagai daerah untuk menggali perkembangan hukum, peradaban hukum di daerah-daerah melalui kampus-kampus, karena di situ kami berpendapat di situ adalah ujung tombak dari hasil penegakan hukum di daerah-daerah. Kalau kami di pusat ini kan di sini megapolitan, jadi kepekaan kita kurang terhadap hal itu, makanya kami perlu melakukan penelitian sampai ke bawah gitu, dibantu nanti sama kampus-kampus fakultas hukum supaya kami bisa memahami apa yang sesungguhnya terjadi dan apa akibat maupun manfaat dari dikeluarkannya fatwa oleh Mahkamah Agung itu. Manfaat langsung kepada secara kelembagaan ke MA tentu saja itu sifatnya empowering, penguatan kelembagaan.
pertama. Kemudian yang kedua, ketika lembaga tersebut kuat di struktur MA, otomatis bagi para masyarakat, para pencari keadilan lebih mudahkan untuk mendapatkan jawaban atas persoalan sekaligus secara waktu juga bisa bypass, kurang lebih seperti itu. Tentu saja untuk harapan yang kita inginkan terhadap penelitian ini ya, dari kami tim penelitian ini, kami mengharapkan dengan adanya masukan-masukan baik itu dari para narasumber, kemudian dari para peserta FGD, kemudian nanti penelitian-penelitian yang kita lakukan baik itu di kampus-kampus maupun di satker-satker baik itu di PN, di PA ataupun di PTUN dan sebagainya, kita akan menggali lebih dalam lagi. Jadi terkait dengan apa sih sebenarnya peraturan apakah yang kita perlukan untuk bisa mengantisipasi terhadap pengajuan nasihat-nasihat maupun yang umumnya kita sebut dengan fatwa ya, itu yang diajukan di Mahkamah Agung itu, sehingga kita punya basic atau dasar yang kuat untuk menentukan bagaimana yang harus dilakukan oleh para satker yang ada di bawah Mahkamah Agung. Jadi kita punya acuan yang jelas di situ. Kita harapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat yang banyak, karena memang perlunya ada aturan yang khusus mengatur terkait masalah fatwa ini, karena memang ketentuan peraturan secara rigid belum diatur secara jelas, sehingga pengaturan ini akan membantu sekali, baik itu nanti terjadi pemilihan mengenai bagaimana yang disebut fatwa ataupun bagaimana ketika menjawab surat, karena terkadang para yang mengajukan nasihat-nasihat itu selalu meminta fatwa, namun demikian perlu adanya penegasan bahwa yang diminta tersebut adalah apakah memang bisa diajukan sebagai fatwa atau bisa diajukan sebagai surat, dan pengaturan itu memang belum secara rigid diatur. Bagaimanakah prosedur dalam pembuatan fatwa ataupun menjawab surat itu dalam kelembagaan belum diatur secara rigid, dan itu sangat diperlukan nanti untuk mempermudah juga para peminta nasihat ini mendapatkan penyelesaian masalah yang memang tidak terjawab gitu. Tim fatwa, yes, yes, yes. Mantap.